merupakan pondasi paling utama umat Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang sudah mulai mencampur baurkan antara agama dan yang bukan agama. Manusia satu-satunya yang diizinkan Allah berbicara agama. Di zaman kita sekarang sudah mulai bercampur aduk antara yang mana yang agama, yang mana yang bukan agama. Ketika dia mengira zaman sekarang makin sempurna ilmu agamanya, mereka mulai merekayasa agama, merubah-rubah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak, berkeinginan bahwa agama ini harus tetap tegak di permukaan bumi dengan cara adanya orang-orang yang berbicara apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pondasi paling utama umat Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang sangat masyhur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pondasi utamanya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang ma'ruf? Yang ma'ruf adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mungkar? Yang mungkar adalah apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ma'ruf menurut kita, ma'ruf menurut saya, ma'ruf menurut masyarakat saya, ma'ruf menurut adat istiadat saya, ma'ruf menurut ilmu pengetahuan saya. Enggak, ini agama. Orang sekarang sudah mulai mencampur baurkan antara agama dan yang bukan agama. Kalau dalam urusan yang bukan agama, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu daripada saya urusan dunia kalian, silakan. Urusan dunia ya. Urusan dunia silakan. Karena Rasul tidak diutus Allah untuk ngurus dunia. Tapi kalau masalahnya adalah masalah din, masalah agama, maka sesungguhnya Rasul kita tercinta manusia satu-satunya yang diizinkan Allah berbicara agama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara agama harus mendapatkan dulu wahyu dari Allah. Ma'asyiral muslimin, Rasul saja, orang yang terbaik, utusan Allah, manusia paling mulia, tidak boleh berbicara kalau tidak ada wahyu. Harus ada wahyu dari Allah baru Rasul boleh berbicara. Baru Rasul tidak boleh berbicara, dan itu beliau tidak akan lakukan. Allah telah merekomendasi, beliau tidak akan lakukan itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dalam awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak akan berbicara melalui hawa nafsunya, enggak. Kenapa? Harus tunggu wahyu dari Allah. Harus menunggu apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia, baru Nabi akan berbicara. Itu Nabi loh. Di zaman kita sekarang sudah mulai bercampur aduk antara yang mana yang agama, yang mana yang bukan agama. Dan kaedah-kaedahnya saling dan kaedah-kaedah dunia masuk ke dalam kaedah-kaedah agama. Ma'asyiral muslimin, dalam ilmu dunia, ilmu dunia ya, kita bicara ilmu dunia, apapun itu yang sifatnya murni dunia, maka dari zaman Rasul kita tercinta ke zaman kita, dari zaman Rasul kita ke zaman kita, itu nanjak. Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Coba perhatikan ilmu transportasi, ilmu ini, ilmu itu, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu apa lagi, ilmu. Perhatikan ilmu yang murni dunia, tidak dibahas oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, tidak juga dibahas oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kecuali hanya untuk mengingatkan manusia bahwa itu ciptaan Allah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, itu aku yang kerjakan, aku yang laksanakan, aku yang takdirkan, aku yang mengaturnya. Ada sebahagian tentang
tentang laut, tentang langit, tentang bumi, tapi itu tidak bisa jadikan dalil bahwa semuanya dibahas oleh Al-Quran. Tidak. Untuk mengingatkan manusia bahwa Allah lah yang mengatur, ada di dalam Al-Quran. Sehingga Allah bicara janin yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali setelah manusia memiliki alat-alat yang canggih untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rahim seorang wanita. Allah sudah bicara di dalam Al-Quran. Allah bicara tentang gunung, Allah bicara tentang laut, pemisah dan semacamnya. Dari titik bahwa Allah ingin menunjukkan kepada manusia, aku pencipta langit, aku pencipta bumi, aku pencipta janin, aku yang menciptakan gunung. Ala kulli hal. Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita murni ilmu dunia. Maka dari zaman Rasul tercinta, ilmu dunia itu akan nanjak. Nanjak. Dan jangan terlalu euforia bahwa kita sekarang berada pada posisi ilmu dunia yang luar biasa hebat. Karena tunggu 50 tahun lagi. Ilmu dunia sekarang yang kita ketahui sekarang akan dihinakan orang. Sebagaimana kita melecehkan ilmu dunia yang diketahui oleh manusia 50 tahun yang lalu. Teknologi bergerak 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu teknologi sampai kepada puncak di masanya, sehingga mereka mengira ini sudah merupakan teknologi terbaik abad ini. Ternyata setelah 50 tahun berlalu dari masa itu, teknologi di 50 tahun berikutnya lebih hebat daripada ini, dan ini menjadi sebuah teknologi yang bukan lagi hebat karena sudah lebih maju 50 tahun setelahnya. Hal yang sama sekarang manusia mengira ini teknologi yang luar biasa sekarang, yang terutama orang-orang gila teknologi yang bangga dan sombong dengan teknologinya sehingga nggak pakai sholat, nggak pakai puasa. 50 tahun yang lalu teknologi kita sekarang akan dicibirkan manusia, akan dikatakan teknologi rendahan, apalagi 100 tahun yang akan datang. Kenapa? Ilmu dunia nanjak naik, makin sempurna, makin baik dan makin baik. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, saudaraku, saudariku, iyakum thumma iyakum, jauhi, hati-hati, jangan sampai Anda mengira ilmu agama seperti itu juga. Ini yang Anda katakan tadi. Kadang-kadang orang sudah salah. Dia mengira ketika ilmu dunia makin lama makin sempurna, makin lama makin sempurna, makin lama makin sempurna, makin lebih baik gitu. Mereka akhirnya terperangkap kepada ilmu agama juga harus begitu. Kalau ilmu agama seperti itu, berarti agama di zaman Rasul kita hidup dan para sahabat adalah agama paling minim. Bagaimana mungkin kita bisa meyakini bahwa agama, ilmu agama ya, di zaman Rasul ilmu agama rendah, makin lama makin sempurna, makin sempurna. Di zaman kita ilmu agamanya makin lebih baik daripada di zaman Rasul. Siapa yang bisa meyakini seperti ini kecuali orang-orang yang memang tidak mengerti agama atau terlalu sombong untuk mengatakannya walau hatinya menolaknya. Justru sebaliknya, ilmu agama terbaik adalah di zaman Rasul kita tercinta dan para sahabat. Makin lama dia semakin tidak lebih baik, semakin turun. Terbalik, ilmu dunia makin lama makin sempurna, ilmu agama sempurnanya di zaman Rasul. Sempurnanya di zaman Rasul kita hidup sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul langsung berbicara agama, wahyu datang langsung kepada beliau dari Allah tabaraka wa taala, baik langsung atau melalui malaikat Jibril. Itulah agama paling sempurna di zaman Rasul hidup dan para sahabat. Dan Rasul mengatakan tidak ada generasi datang berikutnya melainkan lebih buruk, turun. Agama ini makin lama makin turun. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia makin lama makin sempurna. Orang yang salah kaprah membedakan ilmu agama dengan ilmu dunia, ketika dia mengira zaman sekarang makin sempurna ilmu agamanya, mereka mulai merekayasa agama, merubah-rubah.
Oh kayaknya ini nggak cocok ini kalau ini diamalkan sekarang. Yang cocoknya kalau sedikit dimodifikasi agama ini.